Hamba Tuhan yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah kita dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent kedua, yang berarti kita sudah semakin dekat dengan peringatan Natal. Mari kita mengingat kembali kasih Allah melalui peristiwa Natal dengan pujian Natal di Hatiku. Hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.
Tuhan, peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Allah mewujudkan janji kasih-Nya kepada umat-Nya. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepadanya sudah menerima kasih Allah. Dan ketika umat sudah merasakan kasih Allah di dalam kehidupannya, umat juga diajak untuk melanjutkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian firman Tuhan yang merupakan hukum kasih yang kita dengar dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku semua. Ketika kita bersama-sama mendengar, merenung resapkan sabda Tuhan ini dan mewujud nyatakan di mana kasih itu menjadi dasar, menjadi pondasi atas kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berarti kehidupan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita tengok kehidupan yang sudah kita lewati bersama secara mendalam dan jujur. Apakah sungguh kehidupan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Baik melalui angan-angan kita, baik melalui perkataan kita dan perbuatan kita. Ternyata ketika kita mau menyadari, introspeksi diri, kita belum mampu mewujud nyatakan apa yang dikehendaki Tuhan dengan sepenuhnya. Masih sering kali kita jatuh di dalam keinginan manusiawi kita, sehingga kita melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tidak mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan atas hidup kita. Yang berarti kita juga sering kali jatuh di dalam kesalahan dan dosa. Mari dengan penuh penyesalan kita kembali di hadapan Tuhan, menyerahkan setiap dosa, kesalahan kita di hadapannya, sehingga setiap beban-beban dosa kita diangkat oleh Tuhan. Kita diberikan kelegaan yang baru. Kita naikkan nyanyian 26 bait yang pertama dan kedua, mampirlah dengar doaku. Oh
ketika kita bersama menghadap Tuhan dengan penuh penyesalan, Tuhan berkenan mendengarkan seruan kita, karena saat ini kita diberikan berita anugerah-Nya yang tertulis dari Injil Matius pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Berbahagia kita punya juru selamat, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang sebentar lagi kita peringati kelahirannya. Dia telah mengorbankan diri di atas kayu salib sekali dan untuk selama-lamanya, menanggung dan menebus dosa kita. Mari bersama kita wujudkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah terlahir, yang telah hadir, yang telah berkarya di tengah-tengah manusia. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, yang mengampuni kami, yang menebus dosa-dosa kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Engkau Tuhan yang menyertai kami di dalam kuasa Roh Kudus, yang selalu menguatkan kami, yang selalu menghibur di dalam setiap keadaan kami, sehingga kami terus ada di dalam pengharapan dan damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari yang cerah ini, karena kasih dan penyertaan-Mu, Engkau sudah mengumpulkan kami bersama. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuliakan-Mu, karena Engkau Allah yang pantas kami muliakan dan kami puji di dalam kehidupan kami. Karena segala kasih, kebaikan dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Terimalah setiap puji-pujian kami, hormat dan syukur kami bersama-sama jemaat pagi hari ini. Namun kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan juga akan membimbing sehingga boleh sampai di gereja ini dengan selamat. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, yakni Bapak Jimmy Mahendra Data, yang saat ini sedang dirawat di RSK Ngesti Waluyo. Demikian juga untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sekalipun mengalami kelemahan fisik karena sakit, tetapi tetap bisa berkumpul bersama kami. Kami percaya ya Tuhan, bagi jemaat kami yang saat ini sedang sakit, setiap saat dan waktu Engkau akan melawat saudara-saudara kami, memberikan keteguhan hati, sehingga tidak akan berputus asa, tetapi di tengah sakit yang dialami tetap berpegang teguh kepada janji dan pengharapan yang dari Tuhan. Engkaulah Allah yang mampu dan sanggup untuk mengangkat sakit penyakit, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Oleh karena itu, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit di dalam kuasa darah dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara kami akan dipulihkan, disembuhkan, dan di lain kesempatan saudara-saudara kami bisa berkumpul bersama dengan bersukacita. Dan saudara-saudara kami yang saat ini berkumpul dalam keadaan sedang sakit juga dipulihkan dan disembuhkan, sehingga beroleh anugerah damai sejahtera yang dari Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menanggung beban hidup yang berat. Kami percaya Tuhan juga melawat saudara-saudara kami, menolong mereka, menguatkan iman percayanya, sehingga mereka tetap mampu
untuk memiliki satu pengharapan bahwa ada solusi yang Tuhan sediakan untuk saudara kami. Bahkan setiap beban-beban yang saat ini ditanggung dan dihadapi akan Engkau angkat, akan Engkau ganti dengan sukacita dan anugerah yang dari Tuhan. Juga kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang akan undur dari hadapan-Mu. Kiranya Tuhan akan mengetuk pintu hatinya di dalam kuasa Roh Kudus. Angkat setiap sandungan hidup mereka, sehingga tidak akan ada lagi penghalang untuk mereka kembali kepada Tuhan. Berilah kerinduan di dalam hati mereka untuk bersama-sama bertelut menyembah dan memuji Tuhan di dalam persekutuan jemaat. Sehingga saudara-saudara kami tidak akan semakin jauh, tetapi mereka akan mengambil komitmen untuk semakin dekat, untuk semakin akrab dengan Tuhan sebagai sumber pertolongan hidup kami. Juga kami menyerahkan untuk para sesepuh kami. Tuhan juga akan memberkati, menolong, memberikan kekuatan kesehatan panjang usia. Di masa tua para sesepuh kami, kiranya Engkau senantiasa limpahi dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mampukan keluarga untuk melayani, mengasihi dengan sebaik-baiknya. Juga kami berdoa untuk setiap keluarga, Tuhan senantiasa akan menggenggam, menaungi dengan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Sehingga setiap keluarga milik Tuhan, jemaat-Mu di GKJ Ngadirjo ini boleh merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan sehari-hari untuk terus bergantung di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kami percaya pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan ada di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Baik mereka yang bertani, mereka yang berdagang, mereka yang berwirausaha, mereka yang menjadi pegawai. Semuanya menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memberikan berkat dan kecukupan bagi setiap keluarga. Demikian untuk kebutuhan pendidikan anak-anak kami semua. Tuhan juga akan memampukan para orang tua di dalam mengasuh, mendampingi, membiayai anak-anaknya hingga nanti anak-anaknya mampu untuk menunjukkan kemandiriannya masing-masing. Anak-anak kami yang masih kecil Tuhan urapi dan berkati. Terlebih anak-anak kami yang akan dipersiapkan untuk menerima baptisan kudus di tanggal 25 Desember yang akan datang. Kami serahkan anak-anak kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan beri berkat dan anugerah. Anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, Tuhan berkati juga ketika saat ini anak-anak kami sedang menghadapi asesmen akhir semester. Tuhan akan memberkati kerja keras mereka sehingga mereka bisa mendapatkan prestasi yang baik. Anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan juga akan tolong sehingga anak-anak kami dengan usaha mereka dan berkat yang dari Tuhan berhasil menemukan pekerjaan yang baik untuk mulai menata cita-cita masa depan hidup mereka. Anak-anak kami yang sudah cukup usia dan sudah cukup mapan di dalam pekerjaan, tetapi belum mendapatkan jodoh, kami percaya sampai waktunya Tuhan sediakan jodoh yang terbaik untuk anak-anak kami. Saat ini Tuhan, umat Tuhan dimanapun tempat dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti, mengadakan perayaan Natal di tahun ini. Tuhan akan memberkati setiap persiapan yang dilakukan sehingga perayaan Natal bisa dilaksanakan dengan damai sejahtera. Sungguh-sungguh setiap jemaat Tuhan merasakan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan bersama, sehingga akan tercipta satu kehidupan bersama yang indah, kehidupan bersama yang saling mengampuni, kehidupan bersama yang saling mengasihi, kehidupan bersama yang saling melayani satu dengan yang lain. Kami serahkan bangsa negara kami, Tuhan akan memberkati sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik. Yayasan-yayasan Kristen kami mohonkan berkat urapan Tuhan sehingga juga semakin berkembang dengan baik. Di tengah ibadah ini Tuhan kami bersama
akan kembali menghayati kasih-Mu melalui pelayanan perjamuan kudus. Tuhan, persiapkan jiwa kami, hati kami, hidup kami, sehingga kami boleh menerima perjamuan kudus dengan sukacita, membawa kesegaran iman bagi kami, jemaat Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi ini dari awal sampai akhir. Tuhan akan tolong dan berkati. Jauhkan dari setiap cobaan, godaan, mara bahaya, sakit, penyakit, sehingga ibadah ini menjadi saran yang Tuhan pakai untuk kami semakin mendekatkan hidup kami kepada Tuhan yang menjadi sumber rahmat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap doa dan permohonan kami bersama-sama, demikian juga setiap doa pribadi jemaat-Mu, Tuhan akan dengarkan. Karena kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, jikalau melalui peristiwa Natal Allah sudah mengasihi kita, mari kita wujudkan kasih kita kepada Allah dengan mengumpulkan persembahan. Kita iring pujian Kidung Jemaat 119, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Hai dunia, gembiralah. Sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
berlimpah selamanya. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, sungguh kami merasakan atas setiap pemeliharaan-Mu yang besar. Bahkan setiap keadaan apapun, kami senantiasa beroleh pertolongan yang dari Tuhan. Sehingga pada saat ini kami umat-Mu ingin bersama mewujudkan ungkapan syukur kami. Dengan kami mengumpulkan persembahan ini, kami haturkan di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama-Mu dipermuliakan. Kerajaan-Mu semakin disebarluaskan di tengah-tengah pelayanan kehidupan bergereja. Juga persembahan ini sebagai wujud kami mempercayakan hidup di dalam berkat dan anugerah Tuhan setiap hari. Selanjutnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan dan berkarya atas hidup kami. Sehingga kami boleh menghayati, memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami senantiasa tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Berkata-katalah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Advent kedua sudah kita lewati. Saat ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga, yang berarti kita sudah semakin dekat dengan persiapan perayaan Natal. Tentu suasana Natal sudah kita rasakan mulai dari awal Desember hingga saat ini dan minggu-minggu yang akan datang, di mana mungkin di rumah yang kagungan pohon Natal sudah mulai dipasang kembali, sudah mulai didekor kembali, lampu-lampu hiasan juga sudah mulai dinyalakan kembali. Rasanya ada sukacita, ada kebahagiaan. Amin Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya ada spontanitas persembahan pujian dari Bapak Ibu Majelis. Saya persilahkan untuk mempersiapkan diri.
Bapak Ibu jemaat, karena ini memang spontanitas, jadi Bapak Ibu majelis belum latihan sama sekali. Tetapi puji Tuhan bisa menaikkan pujian ini dengan baik. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah Minggu Advent 2 saat ini adalah Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Nah, berkaitan dengan tema ini, seandainya memang Tuhan itu sudah semakin dekat dengan kita, atau kedatangannya yang kedua kali sudah semakin hari semakin dekat, kira-kira bagaimana perasaan kita, Bapak Ibu Saudara? Karena sesuai dengan berita Alkitab, ketika sudah mendekati akan kedatangan Tuhan yang kedua, maka bencana yang mengerikan akan terjadi. Mengalami kerusakan yang begitu parah yang terjadi di tengah dunia ini. Kira-kira bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah lalu kita takut? Kita cemas, kita bingung, kita frustasi, atau bagaimana? Saya ingin bertanya dulu kepada perwakilan majelis tentang sikap ketika mendengar bahwa Tuhan itu sudah dekat dan berita ini benar adanya. Pak Agus, monggo Pak. Kira-kira kalau mendengar berita bahwa Tuhan kita itu sebentar lagi akan datang, artinya sudah semakin dekat dengan kita, bagaimana perasaan? Kalau menurut saya pribadi, bahwa karena kehidupan kita sebagai orang percaya adalah selalu berjaga-jaga dan selalu senantiasa berserah pada Tuhan. Demikian. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk Pak Agus. Nah, sekarang Pak Joko, kalau Tuhan itu sudah semakin dekat dengan kita, gimana perasaan kita? Kita juga bersiap-siap mohon pengampunan serta lebih dekat dengan Tuhan, senantiasa memberikan
jalan keluar, kiranya Tuhan senantiasa akan membuka hidup kami dan mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih, kasih tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Joko. Ya, memang demikian adanya Bapak Ibu Saudara. Bagi orang percaya, berita tentang kedatangan Tuhan itu bukan peristiwa yang menakutkan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kalau orang di luar Kristus, mungkin mereka akan mengalami ketakutan, cemas. Karena ketika Kristus datang yang kedua, berarti kehancuran dunia ini akan terjadi. Berarti orang dunia akan kehilangan dunianya. Tetapi bagi orang percaya, berita tentang kedatangan Kristus itu justru satu berita yang membawa sukacita. Mengapa? Karena ketika Kristus datang di tengah-tengah umatnya, itulah janji yang tergenapi, di mana setiap umatnya, orang yang percaya kepada Kristus itu akan diangkatnya dari penderitaan dunia ini dan dibawa oleh Tuhan di dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Sudah siap kalau Kristus datang yang kedua kali? Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Namun satu hal yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat itu, setiap orang membutuhkan persiapan. Apakah kita sebagai orang percaya itu sudah mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan atau belum? Mengapa? Karena kedatangan Tuhan itu adalah kedatangan yang tidak dinyana-nyana. Tidak bisa dipastikan kapan waktunya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Maka orang percaya diajak untuk mempersiapkan hidupnya masing-masing. Jadi seperti yang disampaikan Pak Agus, berjaga-jaga. Yang disampaikan Pak Joko, bersiap-siap. Dan apa yang perlu kita persiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan dalam hidup kita? Melalui firman tadi mengertikan bagaimana kita sebagai orang percaya harus mempersiapkan itu. Yang pertama, Yohanes berseru-seru supaya setiap orang percaya ini bertobat. Bukankah kita sebagai orang percaya itu sudah bertobat, Bapak Ibu Saudara? Karena kita yang dari mulai belum percaya kepada Kristus, lalu kita menjadi percaya kepada Kristus. Kita yang belum dibaptis, lalu juga sudah dibaptis. Benar. Itu adalah pertobatan dasar. Tetapi sebagai manusia biasa, tabiat keberdosaan itu tentu masih dimiliki. Sehingga setiap orang, bahkan orang percaya pun itu juga seringkali terjatuh di dalam kesalahan atau bahkan dosa. Sehingga membutuhkan adanya satu pertobatan yang disebut dengan metanoia. Ya, pertobatan senantiasa. Ya. Dan Tuhan itu juga tidak akan pernah bosan mendengarkan pertobatan kita. Kalau ada pertanyaan, siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Tentu tidak ada. Semua pasti pernah bersalah. Ya. Ibu-ibu pernah bersalah enggak dengan bapak? Pernah enggak? Ibu itu biasanya pokoknya yang paling apik. Tapi saat ini kira-kira pernah enggak bersalah dengan bapak? Yo. Pernah ya. Sering nggak ngomelin bapak? Ayo. Wah sering. Ya,
Sekalipun itu hanya ngomel juga tetap saja itu disebut salah, ya kan? Bapak pernah enggak melakukan kesalahan dengan ibu? Misalnya nyentak-nyentak gitu ya. Pernah enggak? Jarang-jarang. Wah, ini Bapak. Tapi yang penting pernah ya. Ya. Jadi inilah realita kehidupan kita. Termasuk bagaimana orang tua kita memperlakukan anak-anaknya. Kita sebagai orang tua pernah enggak salah kepada anak-anak kita? Kadang orang tua juga, wah ojo ngasih gitu ya. Karo anak tetap enggak mau kalah gitu ya. Wong tua ki onone mung bener, nek bocah-bocah salah. Ternyata juga dengan mengatakan begitu berarti orang tua sudah bersalah. Kita juga pernah bersalah kepada anak-anak kita. Sekarang anak-anak pernah enggak bersalah kepada orang tuamu? Pernah enggak kamu marah dengan orang tuamu? Ayo. Ya, ngomel-ngomel dengan orang tuamu, sangunya kurang. Meh Natalan belum dibelikan sepatu baru. Pernah enggak marah? Ya, pernah ya? Ya. Kira-kira anak-anak ketika salah kepada orang tua apa yang dilakukan? Dimarahin orang tua. Marah dengan orang tua jadi marah, biasanya kan begitu. Tentu tidak ya. Anak-anak harus apa? Ketika salah dengan orang tua meminta maaf. Apakah lalu orang tua juga perlu meminta maaf? Perlu. Ketika orang tua juga menyadari bahwa juga pernah salah kepada anaknya. Ya. Disitulah ketika setiap kita itu mampu merenungi diri. Sebagai pribadi yang lemah, sebagai pribadi yang salah, sebagai pribadi yang juga seringkali terjatuh di dalam dosa. Berarti ada satu komitmen dan kemauan untuk mau berubah. Lebih baik pernah jadi orang salah, tetapi akhirnya apa? Saleh. Itu ya. Daripada menjadi orang saleh lalu akhirnya menjadi salah. Sehingga dengan menyadari bahwa kita itu adalah orang yang lemah penuh kesalahan, maka kita senantiasa mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan setiap beban dosa kita supaya Tuhan mengampuni kita, dan ada satu komitmen untuk membaharui hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang pertama yang perlu kita kerjakan dan kita lakukan. Yang kedua, persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Yohanes berseru-seru di padang gurun. Supaya setiap orang percaya, yakni kita semua, hidup beribadah dan menyembah Tuhan. Artinya, bahwa dengan beribadah berarti kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk mau dibimbing, untuk mau disertai. Tuhan senantiasa campur tangan dalam hidup orang percaya. Sehingga di dalam proses perjalanan hidup orang percaya itu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan tidak menggantungkan hidup kepada dirinya sendiri, kepada kekuatannya sendiri, kepada kemampuannya sendiri, kepada kepandaiannya sendiri, tapi betul-betul menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan setiap apapun yang akan dilakukan dan dikerjakan, orang percaya akan bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk terus kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang berarti ketika kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, maka kita juga hidup di dalam kehendaknya, hidup di dalam rencananya, hidup di dalam kebaikannya, untuk juga terus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kebaikan yang kita lakukan, kita kerjakan setiap saat dan waktu, tentu itu bukan menjadi syarat untuk nanti kita beroleh kemuliaan. Mengapa? Karena kemuliaan itu sudah disediakan Tuhan. Dan ketika dalam hidup kita menjadi orang yang beribadah, mewujudkan ibadah kita dalam hidup sehari-hari kita,
yang berarti itu sebagai ungkapan syukur kita atas setiap janji kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, Advent itu adalah masa persiapan. Natal itu adalah peristiwa kedatangan Kristus. Dan itu juga menunjukkan adanya persiapan, menunjukkan adanya kedatangan Kristus yang kedua. Mari kita isi hidup kita ini seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kelak kita bersama-sama bersama Tuhan menerima perjamuan kudus di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus dan akan kita persiapkan hidup dengan suatu pujian yang akan dilantunkan oleh Bu Irung dengan judul Sungguh Indah. Yang kau pikirkan
yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur ini ibarat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengingat Tuhan Yesus yang ada di surga dan memastikan bahwa kehidupan kita dipelihara oleh-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan tetap mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan tetap mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur karena kita diperkenankan ikut serta dalam sakramen perjamuan ini. Mari bersama kita mengucap dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang rela menyerahkan anaknya sendiri bagi kita, tentu juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan putranya itu. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberikan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih, berkat dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan, kami terima di tengah peribadahan ini dari awal sampai akhir. Kami boleh memuji, memuliakan-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah menerima pelayanan sakramen perjamuan. Biarlah ini menjadi sarana Tuhan memelihara iman percaya kami untuk semakin kuat dan kokoh di dalam Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam segala keadaan. Dan selanjutnya kami akan akhiri ibadah kami akan pulang. Tuhan sertai kami yang jauh yang dekat, kami boleh sampai dengan selamat penuh sukacita untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa setiap saat dan waktu. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan,
Firman Tuhan mengajak kita untuk mempersiapkan hari kedatangan Tuhan dengan pertobatan. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 101 bait yang pertama, kedua, dan keempat. Alam raya berkumandang dengan mengumpulkan persembahan perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya, dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku.